Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 40 Akhir Indah Sang Perawat tamat. Raymond, kamu mau kemana? Gantian Pak Hari yang memanggil sang putra, tapi tetap tak ada jawaban. Raymond terus melangkahkan kakinya. Menjauh sejauh-jauhnya dari rumah yang kini bukan lagi menjadi miliknya atau milik kedua orang tuanya tersebut. Raymond tak tahu akan kemana setelah ini. Penyesalan demi penyesalan terus memenuhi relung hati Raymond. Andai sejak awal ia memperjuangkan hubungannya dengan Hani. Andai sejak awal dirinya punya pendirian. Andai. Acara peresmian hotel baru milik keluarga Abraham akhirnya berakhir. Tamu undangan mulai meninggalkan tempat acara setelah memberi selamat kepada Hani, yang merupakan pemilik baru hotel ini. Hansel menghampiri Hani yang sedang duduk di salah satu kursi di dalam ballroom yang kini beranjak sepi. "Hai, sayang, kau lelah?" tanya Hansel seraya mencium kening Hani. "Sedikit." "Di mana yang lain?" tanya Hani seraya mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan. Anggota keluarga Abraham yang tersisa hanyalah Viola yang terlihat masih mengobrol dengan seorang perempuan di sudut ruangan. Mereka sudah bersiap di dekat kolam renang. "Kau tahu tugasmu, kan?" Hansel memberikan sebuah kain hitam kepada Hani. "Ya, aku mengerti. Kau juga akan langsung ke sana?" tebak Hani sedikit tersenyum. "Kita bertemu di sana nanti. Aku mencintaimu." Pungkas Hansel seraya mencium singkat bibir Hani. Pria itu pun bergegas pergi meninggalkan ballroom. Viola sudah selesai mengobrol dengan temannya tadi. Gadis itu menghampiri Hani yang masih duduk di tempatnya semula. "Yang lain kemana, Hani? Apa mereka sudah pulang?" tanya Viola sedikit bingung. "Entahlah, aku juga tidak tahu. Tadi Hansel berpesan dan menyuruhku untuk ke area kolam renang dulu. Katanya ada acara kecil-kecilan di sana." Tutur Hani menjawab pertanyaan Viola. "Acara apa?" tanya Viola lagi masih belum mengerti. "Aku juga tidak tahu. Ayo kita cari tahu." Hani mengulurkan tangannya pada Viola, memberi kode agar Viola membantunya berdiri. Astaga! Kehamilan kedua ini benar-benar membuat Hani sedikit kepayahan. Beberapa bulan yang lalu, saat Hani mendapati dirinya yang kembali positif hamil, wanita itu begitu shock dan terkejut. Hani bahkan sempat menangis semalaman dan tak berhenti mengomeli Hansel. Karena menganggap semuanya adalah kesalahan Hansel yang selalu menggebu-gebu saat berada di dekatnya. Dan Hansel hanya tersenyum enteng sambil mengatakan, "Kamu terlihat seksi saat sedang hamil, sayang. Aku jadi ingin terus-terusan menghamilimu. Mungkin kita bisa membuat selusin zain kecil agar rumah besar ini ramai dan riuh oleh suara anak-anak." Astaga! Jawaban yang benar-benar membuat Hani menjadi murka. Hani sempat mendiamkan Hansel selama 2 hari. Hani bahkan tidak mau disentuh oleh suaminya tersebut dan memilih tidur di kamar Zain. Namun bukan Hansel namanya jika tak berhasil membuat Hani menjadi takluk dan meleleh bahagia. Berbagai jurus dan kejutan romantis yang dilakukan Hansel akhirnya mampu meluluhkan Hani yang sempat marah. Dan bahkan malam ini, Hansel memberikan Hani sebuah hotel sebagai hadiah pernikahan. Wanita mana yang tidak akan meleleh dengan semua sikap romantis Hansel tersebut? Hani dan Viola sudah hampir sampai di area kolam renang. Hani segera menutup mata Viola dengan kain yang tadi diberikan Hansel. "Apa ini, Hani?" tanya Viola yang sedikit bingung dan hendak menolak. "Ada kejutan untukmu, jadi tolong pakai kain ini, karena aku sedang tidak mau berdebat."
Ujar Hani sedikit terkekeh. Viola akhirnya menurut dan pasrah saja saat Hani mengikatkan kain hitam tersebut untuk menutupi matanya. Hani menuntun Viola perlahan menuju ke tempat yang sudah dipersiapkan. Semua keluarga Abraham juga sudah berkumpul dan siap menjadi saksi dari acara penting nan romantis malam ini. Tetaplah di sini, bisik Hani pada Viola. Kau mau kemana? Viola menahan tangan Hani agar tidak meninggalkannya. Aku tidak akan jauh, tetaplah berdiri di sini, dan buka penutup mata ini saat aku memberikan aba-aba. Pesan Hani sebelum meninggalkan Viola di tengah-tengah halaman yang kini dipenuhi oleh lilin dan bunga. Hani segera menuju ke arah Hansel yang sudah menunggunya sedari tadi. Wanita hamil itu merapatkan tubuhnya ke pelukan Hansel, menghindari udara malam ini yang cukup dingin. Sesaat suasana hening. Viola masih berdiri di tempatnya semula dengan mata tertutup. Lampu di halaman tersebut sudah dimatikan, menyisakan cahaya lilin yang kini mengelilingi Viola. Perlahan, terdengar alunan musik dan suara seseorang yang berjalan mendekat ke arah Viola sambil menyanyikan sebuah lagu. Buka matamu, Viola. Seru Hani pada Viola yang nampak kebingungan. Viola menurut dan segera membuka kain yang menutupi matanya sedari tadi. Gadis itu mengerjapkan matanya beberapa kali untuk menormalkan penglihatannya. Dan di saat itulah, Viola melihat Alex yang tengah berlutut di hadapannya seraya menyodorkan sebuah kotak cincin. Menikahlah denganku, Viola. Ucap Alex seraya menatap lekat pada wajah Viola. Viola yang kaget segera menutup mulutnya dengan telapak tangan. Mata gadis itu terlihat berkaca-kaca. Viola mengedarkan pandangannya ke sekeliling halaman tempat ia berdiri. Ada mama dan papanya yang kini tengah tersenyum ke arah Viola. Ada juga Hani dan Hansel yang saling berpelukan dan tersenyum ke arah Viola. Dan jangan lupakan kehadiran Jevon yang berdiri tak jauh dari Hansel dan Hani. Viola kembali menatap ke arah Alex yang masih berlutut di hadapannya. Pria itu tersenyum tulus dan masih menunggu Viola memberi jawaban. Kau mau menikah denganku, Viola? Tanya Alex sekali lagi, karena Viola hanya diam dan mematung. Viola mengambil kotak cincin yang disodorkan oleh Alex sebelum gadis itu ikut berlutut dan menatap lekat pada netra milik Alex. Kau tahu bagaimana masa laluku? Ucap Viola yang matanya masih berkaca-kaca. Air mata itu terasa semakin mendesak dan ingin keluar. Aku tahu semuanya, tapi aku tidak peduli. Aku mencintaimu, Viola. Aku mencintaimu sejak dulu, sekarang, hingga nanti. Ucap Alex dengan tulus dan bersungguh-sungguh. Tangis Viola pecah bersamaan dengan sebuah anggukan dari gadis itu. Iya, Alex, aku mau menikah denganmu. Jawab Viola akhirnya yang langsung membuat semua orang bersorak bahagia. Alex segera meraup Viola ke dalam pelukannya dan membimbing gadis itu agar bangkit berdiri. Viola menangis bahagia di pelukan Alex. Hani benar, seorang pria baik akhirnya datang dan menerima Viola apa adanya tanpa melihat bagaimana kelamnya masa lalu Viola. Semua orang yang hadir dan menyaksikan acara lamaran malam ini segera memberi selamat pada Alex dan Viola yang mungkin akan menikah beberapa minggu lagi. Selang 1 bulan setelah acara lamaran nan romantis tersebut, Alex dan Viola menggelar sebuah pernikahan yang mewah. Pernikahan yang selalu menjadi impian Viola, akhirnya berhasil diwujudkan oleh Alex. Alex, Viola, Hani, dan Hansel duduk mengelilingi sebuah meja bulat di sudut ballroom hotel. Acara resepsi pernikahan Viola dan Alex baru saja berakhir beberapa saat yang lalu. Zain sudah tidur? Tanya Viola membuka percakapan. Ya, dia sudah tidur nyenyak bersama Oma dan opanya mungkin. Jawab Hani sedikit terkekeh.
Apa aku perlu memberikan kalian tiket bulan madu? Gantian Hansel yang melontarkan pertanyaan pada pasangan pengantin baru tersebut. Tidak, kami akan menunda bulan madu sampai anak kedua kalian lahir. Tolak Viola cepat. Kita menunda bulan madu? Sergah Alex tak percaya. Kita sudah membicarakannya, Alex. Aku tidak mau melewatkan kelahiran Honey Junior. Sahut Viola menatap tajam ke arah Alex. Oh, ayolah, kalian tidak perlu menundanya. Honey menengahi perdebatan antara Viola dan Alex. Honey Junior baru akan lahir 1 bulan lagi. Kalian masih bisa pergi bulan madu dan tidak akan melewatkan kelahiran keponakan baru kalian. Imbuh Honey lagi. Honey benar, pergilah bulan madu dan segera buat Alex Junior. Sambung Hansel seraya terkekeh. Pria itu menyodorkan 2 buah tiket pada Viola dan Alex. Kalian yakin? Viola masih terlihat ragu. Bagaimana kalau dia memutuskan keluar lebih cepat? Imbuh Viola lagi seraya menunjuk ke arah perut Honey. Sudahlah, Viola, kita akan pergi besok dan tidak perlu menundanya. Sergah Alex bersikeras. Tapi aku benar-benar akan menyeretmu besok kalau kau mencari alasan terus. Alex sudah beranjak dari duduknya dan menggendong Viola di pundaknya. Gadis itu menjerit-jerit minta dilepaskan. Namun Alex mengabaikannya dan terus saja membawa Viola keluar dari ballroom lalu masuk ke dalam lift. Aku rasa Alex sudah tertular virus mesum darimu, ujar Honey berpendapat. Hansel mendengus. Apa aku perlu menggendongmu juga ke atas? Tanya Hansel yang sudah bangkit dari duduknya. Tidak terima kasih, aku masih kuat berjalan ke arah lift. Jawab Honey cepat seraya berusaha bangkit dari duduknya. Namun wanita hamil itu sedikit kesulitan. Hansel dengan cepat membantu sang istri berdiri. Lihat, berdiri saja kau tidak bisa, tapi sok jual mahal. Gerutu Hansel seraya merangkul Honey masuk ke dalam lift. Kau yang sudah membuatku jadi seperti ini, jadi tidak perlu menggerutu seperti itu. Sergah Honey seraya memukul dada Hansel. Hansel hanya terkekeh dan pasangan itu segera naik ke lantai atas untuk beristirahat. Setelah Alan Naro tewas ditembak polisi, Rizal juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di masa lalu yang pernah hampir membunuh Hansel Abraham dan menculik Viola Abraham. Rizal tidak menyesal dengan semua masa lalunya tersebut, karena jika tidak pernah menjadi anak buah Alan Naro, mungkin Rizal juga tidak akan pernah bertemu Nikita dan mengambil banyak pelajaran hidup. Kini, Rizal sudah resmi mempersunting Nikita menjadi istrinya. 1 minggu yang lalu, Rizal baru selesai menjalani masa hukumannya. Dan sekarang, Rizal dan Nikita sedang dalam perjalanan untuk menjenguk keponakan baru mereka. Rizal mengetuk pintu kamar perawatan di depannya. Tak butuh waktu lama, dan pintu sudah dibuka dari dalam. Selamat sore, apa kami mengganggu? Sapa Rizal pada Alex yang membuka pintu. Hai, kalian akhirnya datang. Sambut Alex yang langsung memeluk Rizal dan menyalami Nikita. Semua yang ada di ruangan tersebut, satu persatu ikut menyapa Rizal dan Nikita yang baru datang. Suasana menjadi semakin hangat dan ramai tentu saja. Rizal menghampiri Honey yang masih duduk di atas ranjang perawatan. Wajah adik angkatnya tersebut terlihat sumringah. Bagaimana kabarmu? Rizal memeluk Honey dengan hangat. Bisa abang lihat, Honey sehat dan bahagia. Jawab Honey seraya tersenyum lebar. Selamat atas kelahiran anak keduamu, Honey. Ucap Nikita yang ganti memeluk Honey. Terima kasih, Nikita. Semoga kau juga akan menyusul secepatnya.
Jawab Hani tulus. Hai, jagoan. Rizal menyapa Zain yang bersembunyi di gendongan Hansel. Ayo, Zain, kau harus bertemu Om Rizal. Ucap Hansel memaksa sang anak agar turun dari gendongannya dan menyapa Rizal serta Nikita. Meskipun sedikit malu-malu, Zain akhirnya mau juga digendong oleh Rizal. Berapa usia Zain? Tanya Nikita pada Hani. Baru genap 1 tahun. Jawab Hani seraya terkekeh. Astaga, Hans, apa kau sedang dikejar target? Tanya Rizal yang sontak membuat semua orang di ruangan tersebut menjadi tergelak. Dia begitu tergila-gila pada Hani, jadi dia ingin selalu menghamili istrinya itu. Kelakar Alex yang langsung dibalas Hansel dengan sebuah tinjuan. Apa masalahnya, Hani istriku, jadi aku bisa menghamilinya kapan saja. Sahut Hansel mencari pembenaran. Pria itu sudah mendekat ke arah Hani dan mendekap istrinya tersebut. Viola yang sedari tadi menggendong anak kedua Hani, segera mendekat ke ranjang perawatan dan memberikan bayi tersebut pada Hani. Lihat, ini ibumu, silahkan minum ASI sampai kenyang. Ucap Viola seraya memindahkan dengan perlahan bayi merah itu ke pangkuan Hani. Hai, cantik, siapa namanya? Nikita mengusap pipi bayi mungil tersebut. Audrey Zivia Abraham. Jawab Hansel tegas dan keras. Pelankan suaramu itu. Perintah Hani galak seraya mendelik ke arah Hansel, dan Hansel hanya nyinyir tanpa dosa. Hani mulai menyusui Audrey dengan khusyuk. Sedangkan Hansel segera menghampiri Zain yang masih bergelayut di gendongan Rizal. Para pria itu kini duduk di sofa yang ada di sudut ruangan. Jadi bagaimana, Alex Junior sudah jadi? Tanya Hansel dengan nada mengejek ke arah Alex. Aku akan pura-pura tidak mendengar pertanyaan konyolmu itu, kakak ipar. Kau memang menyebalkan sejak dulu. Gerutu Alex memasang wajah cuek. Alex dan Viola baru saja melangsungkan pesta pernikahan megah mereka 1 bulan yang lalu. Dan saat keduanya baru pulang dari bulan madu, mereka langsung disambut dengan kelahiran keponakan baru yang cantik dan menggemaskan. Kau tidak bertanya pada Rizal, bukankah dia juga pengantin baru? Ucap Alex lagi seraya mengendikkan dagunya ke arah Rizal. Aku yakin milik Rizal belum jadi. Mereka baru 1 pekan menikah. Sedangkan kau sudah 1 bulan menikah. Jawab Hansel seraya terkekeh. Rizal ikut-ikutan terkekeh. Sudahlah, sebaiknya kita berhenti membahas topik ini, karena ini sangat menggelikan. Ujar Alex lagi menampilkan ekspresi geli. Hansel dan Rizal kembali terbahak. Suara ketukan di pintu membuat semua orang yang ada di ruangan tersebut menoleh ke arah pintu. Sedetik kemudian pintu dibuka dari luar dan langsung terlihat Jevon yang sedang menggandeng seorang gadis masuk ke dalam ruang perawatan. Apa aku terlambat datang ke acara arisan pengantin baru? Tanya Jevon dengan wajah pura-pura polos. Tentu saja tidak, masuklah, Jeff. Sahut Hani yang kembali tersenyum hangat. Kau membawa siapa itu? Tanya Hani lagi merasa penasaran. Dan sedetik kemudian, Hani menjerit tak percaya karena melihat Alia yang datang bersama Jevon. Alia. Pekik Hani senang. Alia segera mendekat ke arah Hani dan memeluk wanita tersebut. Mbak Hani, senang akhirnya bisa ketemu lagi. Ucap Alia dengan mata berbinar bahagia. Kau diculik oleh Jevon? Tanya Hani menyelidik. Haish, aku rasa kau sudah tertular prasangka buruk dari suamimu, Hani. Sahut Jevon seraya mencebik. Aku sudah minta izin pada orang tua Alia.
Lagi pula, tak lama lagi kami juga akan segera menikah. Ujar Javon lagi dengan nada pamer. Dan kau tidak memberitahuku? Alex sudah beranjak dari duduknya dan menghampiri Javon. Pria itu pura-pura marah pada Javon. Aku baru saja memberitahu kalian semua. Jangan menatapku dengan tatapan mengerikan begitu, Alex. Sergah Javon mencari pembenaran. Dasar bandel. Alex menoyor kepala Javon sebelum akhirnya memeluk adiknya tersebut dengan bangga. Obrolan akrab di kamar perawatan itu pun berlanjut hingga malam. Pada akhirnya, mereka semua akan menjadi saudara sekaligus sahabat hingga anak cucu kelak. Hani meletakkan Audrey dengan hati-hati di dalam box bayi. Akhirnya, Hani akan bisa beristirahat setelah ini. Hani baru saja merebahkan tubuh lelahnya di atas kasur, saat tiba-tiba Hansel berguling dan menindihnya. Hans. Pekik Hani yang langsung dibungkam oleh Hansel dengan sebuah ciuman. Aku boleh minta sekarang? Tanya Hansel memohon. Tidak. Jawab Hani tegas. Aku belum pasang kontrasepsi, Hans. Ibu Hani lagi menolak keinginan Hansel. Oh, ayolah, aku sudah puasa hampir 2 bulan. 1 kali saja, oke? Hansel memohon. Tidak, kau tidak akan mau berhenti jika aku menurutimu. Audrey masih kecil, kan tidak lucu kalau aku harus hamil lagi. Cerocos Hani dengan nada kesal. Tentu saja lucu, kita akan membuat satu lusin Zain dan Audrey. Sahut Hansel yang sudah bersiap membuka piyama Hani. Dengan cepat Hani mencegahnya. Jangan coba-coba. Hani mendelik ke arah Hansel. Kau tidak akan bisa menghentikanku. Hansel tersenyum simpul sebelum akhirnya kedua tangan pria itu menarik dengan paksa piyama Hani hingga sobek. Hansel. Pekik Hani merasa geram. Diamlah, atau aku akan melakukan ini semalaman. Ucap Hansel yang langsung membungkam bibir Hani dengan bibirnya. N. Cerita dengan judul Mencuri Hatimu dari Dia telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.